pengertian yang benar tentang iman. Saudara yang terkasih, buka Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10 ini terdiri dari 21 ayat. Dan karena ini, saudaraku, ayat ini kalau saya baca membutuhkan waktu yang banyak. Padahal kita harus menyelesaikan ibadah kita sekitar setengah jam lagi, paling lama, supaya anak-anak kita kalau mau sekolah, saudara mau bekerja, sudah bisa bersiap-siap. Jadi saya tidak akan membaca keseluruhannya. Maka tugas saudara adalah nanti renungkan berulang-ulang, baca berulang-ulang. Jadi saya akan memilih beberapa ayat, memilih ayat-ayat yang akan menjelaskan tentang pengertian yang benar tentang iman. Kalau saudara sudah siap, kita akan membacanya. Sekali lagi, Roma pasal 10. Sekarang saya akan baca mulai dari ayat 2. Perhatikan ayat 2, saudaraku. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sekarang perhatikan ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 13 sekarang. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekarang perhatikan ayat 17 dan ayat 20 serta ayat terakhir, ayat 21. Kita mulai dari ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ayat 21, ayat terakhir. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulur tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara yang terkasih, ayat-ayat yang saya pilih untuk dibaca berhubung waktu kita pendek adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengertian yang benar tentang iman. Nah, saudara yang terkasih, kita mulai dari ayat 2. Perhatikan fokus saudaraku. Lihat ayat 2. Di situ dikatakan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ini artinya tidak ada gunanya suatu kegiatan agamawi, entah itu agama Kristen. Saudara beribadah, saudara berdoa, saudara melakukan apapun, landasannya adalah pengertian yang benar tentang iman. Jadi kalau saudara mempraktekkan imanmu, melakukan keagamawianmu, tapi tanpa pengertian yang benar, maka turunan-turunannya, konsekuensinya, semuanya yang kau lakukan akan sangat bertentangan, berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan apa yang Tuhan nubuatkan harusnya terjadi dalam hidup saudara. Inilah yang menyebabkan mengapa ada berhala di dalam hati seseorang. Jadi berhala itu berdiam di hati seseorang karena seseorang menjalankan iman tanpa pengertian yang benar. Ini berarti saudaraku yang terkasih, untuk seseorang dapat memiliki iman yang benar, mereka harus mengenal kebenaran Allah. Ayat 3 mengatakan demikian. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Di sana juga dikatakan mereka itu berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Artinya saudaraku yang terkasih, ada suatu sikap mencoba mencari Tuhan, kegiatan begitu giat mencari Tuhan, tapi dengan usaha diri sendiri. Kan kita sudah mengatakan ada yang disebut dengan hukum daging. Ini yang disebut dengan kebenaran diri sendiri. Apa itu hukum daging? Hukum daging bahwa kita hanya ingin melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, tapi tidak dapat melakukannya. Inilah kebenaran diri sendiri. Jadi kebenaran tidak datang dari diri kita sendiri. Ini perhatikan, tangkap ini. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Tapi prosesnya saudara harus mengerti.
Saudara harus punya pengertian yang benar bagaimana kebenaran Tuhan datang pada kita. Ini berarti, saudaraku yang terkasih, setiap manusia tanpa terkecuali, kalau mereka walaupun giat sekali mencari Tuhan, kalau tidak dengan iman yang benar, dengan pengertian yang benar, kalau tidak mengusahakannya berdasarkan kebenaran Tuhan, mereka akan sia-sia melakukannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu kebenaran Tuhan? Apa itu kebenaran Allah? Ini, saudara yang terkasih, kebenaran Tuhan itu adalah kebenaran iman. Sekali lagi, kebenaran yang datang dari Tuhan adalah kebenaran iman. Ini, perhatikan ini baik-baik. Sekarang perhatikan ayat 4. Saya ingin engkau mengerti, dikatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sekarang saya mau bicara tentang kebenaran hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Kebenaran hukum Taurat, kalau perhatikan di ayat 5 dikatakan, siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini adalah kebenaran hukum Taurat. Dan orang kalau melakukannya dengan usaha sendiri tidak akan bisa. Kalau ada orang yang mencoba melakukan itu berdasarkan kebenaran diri sendiri, bisa nggak? Nggak bisa. Loh, kenapa tidak bisa? Karena kebenaran diri sendiri itu berasal dari daging. Sedangkan daging itu ditawan oleh dosa. Karena apa? Kejatuhan dalam dosa menyebabkan daging tidak bisa mencapai kebenaran Tuhan. Daging itu, sekali lagi saya ulangi, hanya ingin melakukan yang baik, tapi tidak dapat melakukan yang baik. Hukum Taurat itu adalah yang baik, sedangkan dosa atau hukum dosa mempergunakan yang baik untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah dosa. Begini cara kerjanya. Ketika engkau membaca firman Tuhan, itu kan kebenaran hukum Taurat itu mengatakan jangan berzina. Nah, di ayat 5 itu dikatakan orang yang melakukan perintah Tuhan itu akan hidup karenanya. Tapi kalau engkau melakukannya berdasarkan kebenaran dirimu sendiri atau berusaha melakukan karena dagingmu, maka ketika kau mendengar jangan berzina, kau tak dapat melakukannya. Memang kau ingin sekali melakukannya. Beginilah cara setan menipu. Ketika kau dengarkan firman itu, terus-menerus dia akan bersuara di dalam dirimu. Tapi kan dirimu ditawan oleh dosa. Dagingmu berada di bawah dosa. Jadi kamu tidak dapat melakukannya. Ujung-ujungnya, setiap kali kau mendengar perintah itu, dosa akan mempergunakan itu sebagai alat penipuan. Loh, kok bisa ya iblis menggunakan yang baik untuk menipu kita? Itulah yang terjadi. Nah, inilah tandanya orang tidak mengetahui pengertian yang benar akan iman. Apa itu tandanya? Ketika Alkitab mengatakan jangan mencuri, kamu malah mencuri. Ketika Alkitab berkatakan jangan berbohong, kamu malah berbohong. Ketika Alkitab mengatakan jangan berzina, kamu malah berzina. Ketika Alkitab mengatakan jangan bersaksi dusta, kamu malah bersaksi dusta. Inilah, saudaraku yang terkasih, yang disebut dengan kebenaran hukum Taurat. Orang yang melakukannya lah yang hidup karenanya. Saudaraku, itu dikutip dari kitab Imamat 18 ayat 5. Bahwa sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Itu isinya. Orang yang melakukannya lah yang akan hidup. Nah, begitu bunyinya. Jadi saudaraku yang terkasih, tapi karena manusia tertawan dalam sifat daging, manusia tidak dapat melakukannya. Itulah yang disebut kebenaran diri sendiri, kebenaran manusia. Itulah yang disebut dengan sifat daging. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Maka engkau harus mengetahui kebenaran iman. Pengertian yang benar tentang iman atau pengertian yang benar tentang kebenaran iman. Nah, ayat 6 dikatakan, kebenaran iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Saudara yang terkasih, ayat 6 ini adalah nubuatan dari Ulangan pasal 30 ayat 12 dan ayat 14. Saudara, saya ingin menjelaskan secara singkat apa bunyi Ulangan pasal 30. Ulangan pasal 30 berbicara tentang kehidupan dan kematian. Kalau engkau taat, engkau akan hidup dan sejahtera. Kalau engkau tidak taat, engkau akan mati. Nah, ini adalah peringatan pada kita kalau memberitakan Injil. Jangan beritakan sesuatu kepalsuan. Apa itu kepalsuan? Kalau jemaat tidak taat, jangan hibur mereka dengan kata-kata Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan membantumu. Itu tidak benar. Setiap orang yang tidak taat pada Tuhan akan berakhir dengan kematian. Itulah Ulangan 30 itu. Itulah isi Ulangan ayat 30. Bahwa siapa yang tidak taat akan dimatikan oleh Tuhan. Maka dikatakan, pilihlah hari ini berkat dan kutuk. Nah, kalau kau perhatikan saudaraku, ayat 1 dari Ulangan 30 adalah undangan untuk bertobat. Makanya judulnya adalah pulih setelah bertobat.